Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam rangka perubahan kondisi barang pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Jadi nanti kondisi fisik barangnya di Dinas Pendidikan Kepemudaan langsung berubah, nanti rusak berat karena adanya usulan pemusnahan. Di surat pernyataan adanya perbaikan dengan usulan diajukan ke Bupati Bangka. Usulan tadi kita ajukan ke Bupati Bangka. Kalau mendapat persetujuan dari Bapak Bupati, kita langsung mengajukan pemusnahan. Tapi kalau tidak, kita menunggu sampai disetujuinya usulan kita. Kalau usulan kita diterima, kita langsung membuat berita acara pemusnahan. Jadi Dinas Pendidikan mengajukan usulan pemusnahan yang sekolah ajukan ke Dinas Pendidikan, ya. Dinas Pendidikan mengajukannya ke Bupati Bangka, tembusan ke DPPKAD. Oleh DPPKAD nanti tim akan turun. Dari tim BPKAD akan turun layak atau tidak barang tersebut dimusnahkan. Jadi oleh tim dari BPKAD juga akan turun. Yang jadi kendala kita kadang-kadang di sini tim dari BPKAD cuma beberapa orang, ya, sementara sekolah kita banyak. Kadang-kadang dalam 1 tahun itu hanya usulan kita banyak, hanya 5 yang disetujui. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah melakukan usulan-usulan nih, ya. Tapi ngapain ada SK-SK tidak keluar-keluar. Usulan bapak ibu tidak berhenti sampai di situ baik, tetap kami usulkan tiap tahun sampai Bupati SK persetujuan dari Bupati diterbitkan. Kalau seandainya tahun kemarin bapak ibu mengajukan usulan pemusnahan, tapi di Desember belum ada SK dari Bupati, tahun 2024 silakan diusulkan kembali dengan tambahan. Umpamanya kalau ada barang-barang yang rusak berat. Tahun kemarin SMP Negeri 2 Riau Silip dan ada beberapa sekolah lagi yang mengajukan permohonan pemusnahan, tapi sampai saat ini belum ada. Jadi untuk SMP Negeri 2 Riau Silip silakan, untuk kalau ada yang mau dimusnahkan silakan ajukan lagi. Kalau sekolah yang mau mengajukan pemusnahan silakan, kami tunggu, ya. Pemusnahan ini tidak berlaku ditentukan tahun ini kami musnah, tahun depan enggak. Selama sekolah mengajukan tetap kami usulkan. Jadi tiap tahun boleh sekolah mengajukan usulan pemusnahan. Jadi barang-barang kita rapi semua, nah. Yang lah rusak, yang lah HP, tak dianu lagi. Jadi boleh tiap tahun sekolah mengajukan pemusnahan selama barang tersebut lah tidak layak lagi dipakai. Atau boleh juga pemakaian laptop dalam jangka 1 tahun, tiba-tiba kita jatuh atau kesambar petir atau kayak gimana, untuk biaya pemeliharaannya lebih besar, ya. Itu boleh juga diusulkan pemusnahan dengan catatan. Apa sebabnya? Contohnya Dinas Pendidikan 3 bulan baru beli komputer, disambar oleh petir, tidak bisa apa-apa lagi. Langsung kami ajukan pemusnahan dengan catatan bahwa memang barang ini lah tidak bisa dipakai lagi, baru 3 bulan Pak beli. Jadi tidak usah mengikuti ini barang ini masa manfaatnya 5 tahun, laptopnya 5 tahun, barang-barang elektronik 5 tahun. Belum ada 5 tahun, belum boleh diajukan pemusnahan, jangan. Tidak usah nunggu sampai 5 tahun barang tersebut, ya bapak-bapak, ya. Jadi kalau memang lah rusak, duit kita lah lagi kena muca, usulkanlah pemusnahan, nggak apa-apa dah. Kita biaya servis lagi mahal. SK-nya, sesuai dengan SK-nya terbit kapan,
1 minggu setelah itu kita mengajukan pemusnahan. 1 minggu setelah SK terbit baru kita mengajukan pemusnahan. Sekolah yang sekolahnya disetujui untuk dimusnahkan, Dinas Pendidikan akan memberitahu sekolah apa yang harus dilakukan. Setelah barang-barangnya mengajukan membuat berita acara. Berita acara ini juga pemusnahannya akan dihadiri oleh tim dari Dinas Pendidikan juga. Jadi kalau seandainya tim dari Dinas Pendidikan yang tidak sanggup datang ke sekolah, jadi dipercayakan kepada sekolah. Ya, ini Pak Rozali selaku Kepala Dinas Pendidikan. Ini adalah untuk sekolah ya. Jadi namanya, nama Pak Margono, jabatan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Sungai Liat selaku kuasa pengguna barang. Maksimal ya 5 orang ya, minimal 5 orang ya. Jangan genep. Jadi harus ganjil. 3 orang boleh, 3, 5. Tapi 5 ya, 5, 7 boleh. Di sini boleh guru ya, yang penting ada pengurus barangnya, harus diikut sertakan untuk sekolah. Bagian satgasnya boleh, bagian sarana dan prasarana siapa untuk saksi-saksinya bahwa sekolah sudah melakukan pemusnahan. Di sini Bapak Rozali selaku ketua, Ibu Tini Aturia sekretaris, pejabat penata usaha pengguna barang Ibu Lisa, Pak Selamat Kuswandi selaku bagian umum, dan Ibu Mas Ayu Milani selaku pengurus barang. Jadi kita dihadiri oleh 5 orang. Ini contoh ya. Kalau sekolah silakan mengikuti sekolah ya. Untuk surat-suratnya nanti kalau memang disetujui kami akan beritahu bahwa SK-nya terbitnya tanggal kapan. Ini hanya sekedar contoh ya. Nah, pemusnahannya untuk gambarnya diambil 0% sebelum pemusnahan, 50% pelaksanaan pemusnahan, dan 100% pelaksanaan pemusnahan. Maksudnya gini, 0% itu kita tumpuk barangnya di lapangan. Kita tumpuk barangnya di lapangan, kita fotokan dulu, foto pemusnahan 0%, kita tumpuk dulu ya. 50% itu api yang tengah besar-besaran, besar-besar api kita ambil. Tapi jangan, kalau barangnya banyak, jangan banyak-banyak dulu, sedikit-sedikit, bertahap. Maksudnya jangan sampai api itulah besar benar kami kita. Iya, takut kebakaran, jadi kita ambil setengah dulu. Setengah dulu lah, agak kecil kita tambah lagi, agak kecil tambah lagi. Maksudnya jangan sampai sekaligus tuh kita bakar. Jadi takut kata orang kebakaran kulit lah. Jadi bertahap kita ambil, yang penting 50% pas apinya besar kita foto. Nah, terus yang 100%-nya yang lain jadi abu. Nah, jadi kata ke tanah, abu-abu itu kita foto lagi. Ditandatangani oleh 5 orang yang bersangkutan ya. Untuk pelaksanaannya udah tahu kan, Budi foto. SMP 1 Mendo Barat pernah melakukan, kami sendiri yang dengan waktu itu masih dengan Pak Margono. Pak Margono sudah tahu tata cara pelaksanaannya gimana. Dengan sampai barang harus dihancurkan dulu kalau barang lagi bagus. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Lampiran berita acara pemusnahan, dilampiri barang berita acara pemusnahan. Umpamanya di sini namanya apa tadi? Komputer lengkap, komputer PC. Barangnya sesuai dengan yang kita usulkan ya. Barangnya sesuai dengan yang kita usulkan. Ada barangnya, nama barang, merek, tahun perolehan, jumlah barang, harga, dan cara pemusnahannya. Cara pemusnahannya ini banyak ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ditenggelamkan
ditimbun, dibakar. Tiga pilih, ada yang dibakar, ada yang ditenggelamkan, ada yang ditimbun. Tapi biasanya untuk amannya biasanya kami dibakar. Iya, kami dibakar. Kalau ditimbun, sewaktu-waktu orang minta bongkar timbunannya di mana. Dan mungkin kan, ya amannya sih semuanya dibakar. Kalau kertas dan mungkin lah kita nak nimbun sebanyak, kita nenggali lubang lagi, tidak mungkin lah nak nyiapin tempat yang khusus. Jadi cara kami untuk pemusnahan caranya dengan cara dibakar. Aman sih dengan cara dibakar. Ditimbulkan kilo. Jadi duit. Ini untuk barang-barang yang kita sayang ya, lah kita usulkan pemusnahan bapak-bapak ibu-ibu ya, tapi kondisinya lagi bagus, tapi kita sanggup secara pribadi kita sanggup untuk memperbaikinya, tapi karena dimasukkan ke dalam usulan pemusnahan pada saat pengumpulan barangnya dikumpulkan dulu. Maksud kami kan kita foto ini barang yang dihapuskan. Begitu barang, maaf nih ibu ya, mengajar nih. Iya, maaf nih bukan anu ya. Begitu pemusnahannya apinya dekat pura-pura dekat api. Ngajak buaya ini udah enggak. Ini bagus ya, terus terang. Sofa masih bagus tapi pelaksanaan pemusnahannya, apinya di situ, fotonya jadi kita ngambilnya ini api ya, fotonya di situ seolah-olah terbakar. Nah, teknik lah yang baca aja mana. Kami di kayak dibaca aja mana cara bakar. Jadi teknik kita lah. Bukan Bapak Ibu kalau untuk cara dibakar cara baca lah macam mana. Makanya amannya dengan cara jadi barang yang itu ambil kami sendiri ya kan tapi udah penting kita pada saat dikumpulkan dulu barangnya dijadikan satu ya. Kalau ada kawan yang nak ngambil, ada rekan-rekan guru yang nak ngambil, tutup mata lah. Kami selaku pengurus barang pengguna dah ambil, kami pura-pura datang. Ini juga mengajarkan macam mana cara pemusnahan yang benar. Fokus kita Pak. Sebenarnya Bapak Ibu lah tahu lah teknik itu yang bagus yang bagaimana. Oke, kayak gini tetap ditandatangani oleh yang 5 ya. Ini foto pemusnahannya. Awalnya dikumpulkan dulu. Ya dikumpulkan dulu 0% dikumpulkan. 50% api yang lagi besar. Dan 100% yang sudah jadi abu. Ya. Barang yang sudah diusulkan pemusnahan ditandai oleh pihak dari BPKAD yang turun. Mereka akan kasih silang bahwa barangnya yang ini yang diusulkan pemusnahan. Kalau tim dari DPPKAD-nya turun ya. Jadi mereka akan kasih silang seperti itu. Ini barangnya yang dimusnahkan. Eksekusi pemusnahannya dari tim Dinas Pendidikan yang turun. Boleh diajak kerjasama. 100% sudah jadi abu. Ya, jadi inilah prosedur tata cara pemusnahan dari pengajuan sangat-sangat dalam usulan itu apa sampai ke pemusnahannya. Kalau disetujui pemusnahannya, oke lanjut. Silakan ajukan pertanyaan. Oke silakan. Yang mau, ya silakan Pak Bu. Maaf ya bapak-bapak ibu-ibu duduk nih. Sebentar ya Pak ya, Ibu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Bu Noni, Ya, tadi silakan. semuanya barang-barang ya Bu Noni ya. Iya. Bagaimana kalau rumah dinas Bu? Oke, Rumah menjaga, rumah menjaga sekolah kami itu udah dari semenjak dini sampai sekarang mereka memprihatinkan, takut nimpa Bu. Anak-anak sering main. Kayak mana itu cara pemusnahannya? Apakah kalau di rehab itu kami ajukan belum ada rehab-rehab Bu, 80 tahun. Jadi kayak mana daripada membahayakan anak, apakah dimusnahkan? Apakah diroboh? Apakah kayak mana caranya Bu? Ya. untuk rumah dinas kami tanyakan dulu gurunya mau nggak yang diam di situ. Tapi udah rusak parah Bu. Kalau seandainya memang ada guru yang mau tinggal di situ, kita ajukan usulan rehab ke Pak Imawan, ke Pak Yudi ya. Kalau memang gurunya sudah memiliki rumah sendiri, rumah pribadi yang lebih bagus, kita ajukan pemusnahan daripada merusak pemandangan di sekolah ya. Tata caranya hampir sama. Ya, tetap ajukan surat permohonan, aturannya tetap sama, cuma usulannya diganti. Yang tadi peralatan dan mesin, bangunan. Cuma usulannya terpisah, jangan digabung dengan peralatan dan mesin. Jadi kalau untuk bangunan tersendiri, peralatan dan mesin tersendiri. Jadi kalau sekolah mau mengusulkan ada dua umpamanya, bangunan dan peralatan dan mesin, boleh ajukan. Yang satunya untuk rumah dinas, yang satunya untuk peralatan dan mesin. Untuk tata cara pemusnahannya hampir sama, semuanya hampir sama ya. Kalau rumah sih tidak dibakar, kalau rumah mungkin diratakan ya. Kalau rumah tidak dibakar, dirobohkan. Tapi kalau seandainya pada saat kita ngajukan sampai sekarang umpamanya belum ada SK dari Bupati, tapi kalau bangunannya memang sudah berbahaya bagi anak, untuk kondisi kita berbahaya, kita lewat nanti ada angin atau ada apa, boleh kita robohkan sendiri dengan disaksikan oleh komite dan dibuat berita acara. Ya, disimpan dokumennya di sekolah. Sewaktu-waktu tim turun kita punya bukti bahwa bangunan kita ini lah bahaya kayak untuk kondisi anak-anak di sekitar kita. Jadi kita melakukan roboh dulu dengan disaksikan oleh komite dan guru dan beberapa warga sekolah kan. Nah, yang penting dokumennya Ibu buat berita acara tanggal sekian kita mengajukan robohnya itu ya. Dan tetap usulannya berlaku sama seperti peralatan dan mesin. Kalau memang kondisi itu tadi, kalau kondisi bangunan memanglah bahaya, lahan ditinggal itu Bu. haknya, akan takut angin kan, angin. Nah, tentulah Bu cara kami cara Ibu nganonya. Cuman sebelum menghubungkan diskusi dulu dengan dinas pendidikan. Iya, dengan dinas pendidikan bahwa kami ngerobohkan nih. Kalau seandainya kami sempat datang, kami datang. Kalau tidak, boleh sekolah dengan disaksikan oleh komite, guru dan warga sekitar itu ya. Dokumennya Ibu simpan baik-baik. Sewaktu-waktu pada Ibu umpama atau siapa yang mutasi ke sekolah lain, dokumen kita masih ada, masih berlaku di situ. Udah Bu, udah jelas. Oke, makasih ya. banyak. Nah. Silakan siapa lagi, Bapak? Ya. Biar kelihatan Bu Maya. Ya Pak, silakan Pak. Maaf ya kami duduknya. Makanya kami tidak ngelihat dari sini Bu. Ya. Ya Pak. Jadi memang di situ di data aset daerah, karena memang statusnya dulu SMP 5 itu cikal bakalnya adalah dari SD. Jadi tahun 94 saya pertama masuk ke situ, itu memang ada rumah penjaga sekolah. Tetapi sesungguhnya itu rumah penjaga sekolah itu atas dasar pembangunan sendiri. Jadi ternyata sekarang itu kan nggak ada lagi. Dan apakah memang kesalahan pelaporan bahwa
dulunya itu jadi dimasukkan aset daerah. Jadi sehingga sampai sekarang statusnya di SMP Negeri 5 itu ada statusnya rumah penjaga sekolah. Tapi sungguhnya memang nggak ada. Nah ini bagaimana mungkin caranya sehingga status itu bisa berubah. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya Bapak sudah ngecek buku inventaris ya? Sudah dicek belum buku inventarisnya? Sudah Pak ya? Sudah. Terdata di di inventaris terdata rumah dinas. Mungkin pada saat kita ini pernah dilakukan besar-besaran pencatatan aset pada tahun 2010. Adanya penilaian aset. Di tahun 2010 itu adanya penilaian aset. Data-data yang ada di sekolah, tim pemeriksa itu bukan dari Dinas Pendidikan, bukan dari DPPKAD, tapi mereka dari tim keuangan, tim pusat. Dari DPPKAD mengundang orang pusat untuk mendata seluruh aset yang ada di Kabupaten Bangka. Jadi mungkin begitu dilihatnya di kondisi di sekolah itu bahwa ada rumah dinas, guru, mereka tidak menanyakan lagi sumber dananya dari mana, langsung tercatat di situ Pak ya. Contohnya sampai sekarang Dinas Pendidikan, gak usah jauh-jauh, 2 unit kendaraan roda 2 tercatat di aset 2 unit kendaraan dinas roda 2. Ini pernah kami konfirmasikan di tahun 2010. Pada penilaian aset sudah kami konfirmasikan. Sampai saat ini belum pernah dilakukan pemusnahan atau apa oleh orang aset. Dan sampai berapa kali temukan sendiri Pak, 2 unit kendaraan motor. Memang kendaraannya tidak ada sama sekali. Kalau Bapak mungkin fisiknya ada ya, tapi karena pembeliannya mungkin dari bantuan Pak ya. Tapi kalau Dinas Pendidikan sendiri, 2 unit kendaraan dinas tidak ada fisik barangnya, tapi tercatat di aset. Kita sudah berulang kali mengajukan bagaimana caranya, sampai sekarang belum ada solusinya. Jadi nanti untuk sekolah pun kami akan berusaha Pak ya, bagaimana cara untuk solusinya. Mungkin belum terjawab sampai saat ini juga, karena Dinas Pendidikan juga belum terjawab sampai saat ini. Jadi tetap tiap tahun PR kami untuk temuan BPK 2 unit kendaraan. Udah kita telusuri, pada tahun yang sama cuman pengadaannya 8 unit. Kita lengkapi dengan bukti-bukti yang ada semuanya. Mereka minta SP2D tahun 2010. Sementara SP2D tahun 2010 sudah tidak tahu kemana lagi Pak ya. Terus yang PPTK-nya juga sudah almarhum. Yang kegiatan yang lainnya juga sudah pindah-pindah. Jadi kami selaku pengurus barang Dinas Pendidikan punya PR yang sampai sekarang tidak selesai. Jadi untuk sekolah Bapak kami mohon Pak ya dulu untuk sabar Pak ya. Dinas Pendidikan juga sampai sekarang nih Pak, dari tahun 2010 udah selesai Pak kendaraan dinas anaknya. Jadi kami mohon nanti seandainya ada solusi akan kami sampaikan kepada Bapak bagaimana selanjutnya ya. Apakah kita hilangkan dari buku inventaris atau apa, nanti kami juga akan ngecek Pak ya di buku inventaris ada atau tidak Pak ya. Kalau tidak tercatat alhamdulillah Pak ya, memang itu bukan hak kita ya, tapi kalau tercatat nanti akan kita telusuri bagaimana. Kami akan berkoordinasi dengan bidang aset. Ini juga ibaratnya PR lagi bagi kami. Bahwa kalau kami di lapangan, kami tidak tahu Bapak Ibu ya kendala apa yang ada di lapangan. Tahunya buku penilaian aset kita sudah selesai, sudah jadi. Di lapangannya kami karena keterbatasan orang ya, kami sendiri mencakup seluruh 8 kecamatan. Sementara yang mengelolanya cuma 1, ya maaf. Jadi untuk Bapak SMP 5 Sungai Liat, kami mohon sabar Pak ya. Mudah-mudahan kita dapat solusi. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Bapak Ibu. Selamat siang Bu Noni, izin bertanya. Saya dari SMP Muhammadiyah Sungai Liat. Sebenarnya kan ini aset untuk negeri ya Bu ya. Ya, tidak apa-apa Bu, Tapi silakan. saya memberanikan diri untuk bertanya. Di sini kami kan Bu ya, secara aset memang masih kurang, baik meja, kursi dan buku. Terutama buku Bu, kami itu sangat-sangat kurang di perpustakaan. Yang mau saya tanyakan, kalau seandainya ada salah satu sekolah swasta itu sudah tutup, tapi secara aset mereka masih bagus. Nah, kalau misalnya gimana solusinya biar aset mereka itu pindah ke kami? Kedua, kalau terjadi jual beli, misalnya terjadi jual beli antara kami dan sekolah yang bersangkutan yang tutup tadi, apakah kedepannya bermasalah atau tidak? Karena mengingat barang ini banyak dibeli dari uang negara atau dana bos. Setahu saya sih, saya juga sempat di sana ya Bu ya, sampai tutup. Itu laptop itu dari bos kinerja atau apa saya lupa, itu ada 8 buah. Karena nggak pernah dipakai itu saya tanya, ternyata 4 sudah rusak Bu. Karena tidak pernah dipakai sama sekali. Dan ada dana dari DAP untuk lab IPA. Itu lengkap, baik tokso, baik kerangka, itu sudah patah mematah karena nggak pernah dipakai. Formalin sampai kering Bu. Kan sangat disayangkan ya, meja kursi kalau di sana saya rasa masih layak lah. Sedangkan kami kan banyak kekurangan juga meja dan kursi di SMP Muhammadiyah. Nah solusinya gimana biar maksudnya bisa menghibahkan ke kami. Dan kalau terjadi transaksi jual beli, otomatis kan misalnya Bu ya, kata yayasannya di sana, oh ya nggak apa-apa kita ini aja jual beli aja. Nah itu ke depannya bermasalah apa enggak? Itu aja yang mau kami tanyakan. Terima kasih Bu Noni. Terima kasih Ibu. Ibu dari SMP Muhammadiyah ya? Oke. Gini Bu, untuk masalah sekolah yang sudah tutup, ini antar yayasan ya, sekolah yang sudah tutup, hibah Bu, ke sekolah yang tutup menghibahkan barang-barang tersebut ke sekolah Ibu. Pertama kali Ibu mengajukan surat permohonan agar sekolah tersebut mengajukan sekolah itu menghibahkan barang tersebut ke sekolah kita ya. Jadi jangan kita langsung minta hibah. Jadi permohonan kita dulu tertulis hitam di atas putih Bu, yayasan Bu ya. Jadi biar kita resmi, biar kita ada hitam di atas putih bahwa kita mintanya secara resmi. Ya Bu ya, kita minta ada hibahnya, minta surat hibah aja. Tapi kalau untuk yang jual beli memang tidak boleh Bu ya. Jadi memang tidak disarankan untuk jual beli. Apalagi itu dana bantuan ya. Dana bantuan, jadi kita tidak bisa menyarankan untuk jual beli. Kita menghibahkan. Ini Bu pernah terjadi SMP Bakti. SMP Bakti itu kan tutup ya Bapak-bapak Ibu. Pada tahun yang sama mereka mendapat 15 unit Chromebook. Ya, 15 unit Chromebook pada saat yang sama, itu bantuan dari pemerintah juga. Pada tahun yang sama, di akhir tahun mereka sekolahnya tutup. Jadi sekolah tersebut dari kementerian membuat berita acara serah terima ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan menyerahkan barang tersebut ke sekolah yayasan SMP Bakti ya contohnya. Karena SMP Bakti ini tutup, mereka mengembalikan lagi Chromebook itu ke Dinas Pendidikan dengan berita acara juga. Nah, seperti itu juga Bu ya. Jadi sekolah mengembalikan ke Dinas Pendidikan barang tersebut. Nah, baru Dinas Pendidikan menyerahkannya kembali ke sekolah negeri. Maksud kami seperti itu Bu. Dari sekolah ibu mengajukan permohonan lah, diketahui oleh Dinas Pendidikan, mengajukan permohonan bahwa ibu minta hibah barang-barang yang masih layak pakai untuk sekolah ibu. Jadi aturan dari
sekolah swasta bagaimana aturannya, Dinas Pendidikan hanya mengikuti saja ya. Jadi ada hitam di atas putih, suratnya ada bahwa sekolah ini tutup, barang-barangnya tidak dimanfaatkan lagi, surat berita hibahnya. Sekolah tersebut nanti buat berita acara penyerahan. Berita acara penyerahan menyerahkan hibah barang apa yang dihibahkannya, bantuan berupa apa. Ya Ibu ya, untuk kami sendiri sih tidak menyarankan karena tidak ada jual beli, untuk aset tidak ada jual beli Bu ya, kecuali Ajukan surat permohonannya itu ke yayasan dulu atau langsung ke Dinas Pendidikan? ke yayasan dulu Bu, ke yayasan nanti ditujukan ke sekolah mana yang Ibu minta. Nanti tembusannya ke Dinas Pendidikan ya. Jadi kita ada hitam di atas putih Bu ya. Jadi Ibu mengajukan ke yayasan nanti mengajukan ke sekolah yang diminta tembusan ke Dinas Pendidikan. Nanti sekolah yang Ibu umpamanya SMP Bakti tadi ya, yang SMP Bakti tadi membuat berita acara penyerahan asetnya, apa-apa barang yang Ibu minta. Jadi sesuai dengan yang Ibu minta, nanti mereka membuat berita acara serah terimanya. Iya. Ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya Bu ya. Ada lagi? Silakan Bu. Bibi. Tes. Terima kasih Bu atas kesempatan dengan kasus Dinas Pendidikan tadi Bu. Tapi saya itu kasusnya seperti ini. Beberapa bulan yang lalu kedatangan tim Monek Chromebook dari BPMP. Nah, ceritanya mereka menanyakan mana Chromebook di sekolah kami Bu. Ternyata di pusat itu kami terdata mendapat bantuan Chromebook. Namun pada kenyataannya jangankan Chromebook Bu, kutak beda dia di sekolah. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana nanti untuk pertanggungjawaban asetnya, karena 2 kali orang Bu datang Bu ke sekolah untuk memastikan benar Bu nggak ada Chromebook. Saya langsung bawa ke, silakan Bapak cek gitu, nggak ada Chromebook di sekolah kami. Atau di sini ada kepala sekolah yang lama, ada Pak Muhammadong, Pak Budiman sudah pengawas. Saya nggak tahu tahun kapan itu pengadaan Chromebooknya, tapi mereka BPMP-nya sudah datang 2 kali Bu dan menyatakan bahwa datanya dari pusat kami itu mendapatkan Chromebook. Itu tidak tahu saya tahun ininya kapan datanya itu. Terima kasih Bu, mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Pengadaan dapatnya tahun berapa ya? Udah tahu? Itulah makanya Bu, tiba-tiba ada orang datang nanya barang yang tidak pernah kami dapatkan. Kalau di tahun 2021, 2022 dan 2023 datanya ada di kami. SMP 1 Bakung kayaknya SMP nggak 1 ada. Puding, Bu. SMP 1 Puding SMP nggak 1 ada. Puding besar. Nggak ada kayaknya. Nah saya itu sudah jelaskan Bu ke tim Mone BPMP-nya Pak, sampai Pak Faisal udah salah namanya itu. Tapi ketika dijelaskan dari pertama, oke Bu kalau gitu nggak ada. Berikutnya dia datang lagi Bu. Nggak bisa Bu, Ibu tetap harus jawab kuesioner karena Ibu terdata mendapat bantuan. Saya tulis tidak pernah mendapatkan bantuan. Di tahun berapa itu? Itu SMP Chromebook. 2 Puding, cuma SMP 2 Puding tahun 2022 ya, Ibu Aila. SMP 3 Merawang yang dapat Chromebook, yang dari kementerian. Iya Bu, makanya saya kalau salah sekali ya mungkin karena salah nama, tapi itu orangnya datang sampai 2 kali ke sekolah gitu Bu. SMP 5 Mendo Barat dapat Chromebook pertama kali, terus dapat bantuan dari hibah dari SMP Negeri waktu itu ya Bu Sophia, kami masih ingat. SMP 2 Puding, SMP 2 Puding kami turun ke lapangan juga. Kayaknya SMP 1 kita cek lagi. Ibu tolong cek di buku inventarisnya terdata atau tidak, karena di situ ada tertulis tahun berapa Chromebook, dan kalau ada 15 unit, itulah bantuannya. Di inventaris tuh nggak ada Bu, Iya. karena nggak ada di inventaris sudah kami sampaikan ke tim BPMP. Cuman orang BPMP-nya juga ngotot katanya SMP 1 Puding ini di kementerian di pusat itu terdata mendapatkan bantuan Chromebook. Bilang aja Bu, ini datanya kalau yang sudah dapat tetap kami masukkan ke dalam pencatatan aset Ibu.
sekolah-sekolah yang sudah dapat bantuan Chromebook, datanya sudah ada di dalam pencatatan aset. Karena bukti mereka adalah berita acara serah terima. Nanti kita cek bersama ya buku inventarisnya ya. Oke Bu, Kita siap, cek siap. bersama. Karena saya sudah sampaikan hal yang sama seperti yang Ibu sampaikan itu 2 kali Bu, 2 kali beliau datang, 2 kali juga saya sampaikan dan mereka juga tetap kekeh seperti itu. Ya saya nggak tahu di mana nyangkutnya si Chromebook ini kan seperti itu. Terima kasih Bu. Nanti kita cek lagi buku inventarisnya Ibu ya. Setahu kami selama kami turun di lapangan cuma SMP Negeri 4 Mendo Barat, SMP Negeri 2 Pudim, SMP 5 Mendo Barat ya, SMP 3 Merawang, sama SMP berapa lagi? SMP swasta ada berapa? Yang dapat bantuan ya dari tahun 2022, 2021, 22 dan 2023 kita tidak mendapat untuk sekolah negeri, tidak ada yang dapat bantuan dari kementerian, cuma 2 sekolah swasta. Jadi nanti kita cek sama-sama Bu ya buku inventarisnya. Oke, masih ada lagi yang bertanya. Masih ada lagi yang bertanya? Kita ke sekarang Bu ya. Inilah yang mungkin materi kedua. Paham dong Bapak Ibu? Cara penunggu ya, karena mungkin sekolah kita banyak ya, jadi bertahap nantinya. Nah, jadi untuk penggolongan dan kodifikasinya kita mengacu ke Permendagri 108 tahun 2016. Kita menggunakan 108 2016. Beda lagi dengan yang di bawahnya. Itu kode lokasi sekolah. Kode lokasi sekolah ditetapkan oleh Bupati Bangka kita ya. Kode lokasi sekolah kita menggunakan nomor 188.45 1168 garing BPKAD garing tahun 2020. Penetapan nomor kode lokasi barang milik pemerintah Kabupaten Bangka. Jadi ada 2 kita pakai. Ada yang nggak tahu lem? Ini ya swasta boleh mengikuti ya. Kodenya mungkin kode yayasan ya. Mungkin tata caranya hampir sama Bapak Ibu ya. Cuman apa tuh sekolahnya aja beda ya. Mungkin cara penulisannya. Angka digit yang terdiri dari 7 level. Nah, kami kasih X pertama warnanya ini itu ada makna tersendiri. Ya. Ada 7 level terdiri dari 24 angka. X pertama 2 angka level 1 itu kode status kepemilikan barang milik daerah pemerintah Kabupaten Bangka. Jadi kode barang kita ya, kode barang pemerintah Kabupaten Bangka itu dimulai dari nomor berapa umpamanya. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Kapitalisasi kodenya 01. Aset kapitalisasi ini apa? Aset di atas nilai Rp500.000. Kapitalisasi aset tetap ya, aset tetap nih aset kapitalisasi dengan nilai kode 01. Extra countable aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi kodenya 02. Nanti akan kami kasih contoh mana yang ekstra dan mana yang intra. Tetap laptop, komputer, printer ya, peralatan apalagi ya yang alat-alat lainnya ya di atas 500 di situ aset tetap modal tapi bukan aset tetap, dia bagian dari belanja modal tapi bukan
aset tetap. Dia masuk ke extra countable. Aset tetapnya laptop, segala ya. Jangan dari belanja modal ya Bapak Ibu ya. Pakaian olahraga, bola voli, bola basket itu bukan belanja modal. Persediaan. Banyak salahnya kalau nanti dicek di SSH-nya, standar satuan harganya, yang mana kategori belanja modal dan yang mana kategori belanja barang dan jasa. Belanja modal nilai rekening dimulai dari 5.2. Kalau belanja barang dan jasa 5.1. Untuk asetnya 1.3. Itu bisa dicek nanti di atas itu sudah ada kode barangnya. Kode barangnya apa? Ya, nomor rekeningnya 5.2 itu belanja modal. Jadi kalau ada yang menganggarkan belanja bola kaki, bola voli itu bagian dari pendukung olahraga. Kon juga pendukung olahraga. Ini banyak yang salah menganggarkan di atas, akhirnya di belanja modal banyak kita reklas ke persediaan aset, tercatatnya di belanja barang dan jasa. Jadi pada saat penganggaran hati-hati ya Bapak-bapak Ibu ya, jangan salah masuk kamar. Yang bekerja double bidang aset sama dinas pendidikan. Oke, kita lanjut. Cara penulisan kode lokasi sekolah. Maaf, itu kode lokasi barang ya. Cara penulisan kode lokasi sekolah. Kita contohin lokasinya SMP Negeri 2 Puding. Ya, SMP Negeri 2 Puding itu yang terdiri dari 24 huruf dan berapa level dia? 7 ya. 12 cara penulisan 1201 1901 11 2 19 3 itu kode kuasa pengguna barang, kode sekolah 00205 ya 000. Lokasi sekolah harusnya. Ini Itu untuk lokasi kode sekolah. lokasi sekolah. Terdiri dari 12 itu apa? Kabupaten apa-apa. 12 kita kembali lagi ke mana? 12 kode kabupaten ya. 12 kode barang milik pemerintah Kabupaten Bangka. 01 ini yang dibilang 01 tadi intra atau ekstra? Ya. Kalau intra dia 01, kalau ekstra dia 02. Jadi kalau umpamanya dia beli laptop 1201. Tapi kalau dia belinya kursi plastik 12.02. Jadi 01 dan 02 itu intra dan ekstra, yang level kedua ya. 12 kita mulai dari ruang kepala sekolah, terus ruang TU, ruang guru. Nah ya, boleh urutannya nanti baru ke ruang-ruang kelas lainnya. Jadi belakang itu kan masih 000. Kalau nggak mau iya, jadi kondisi barangnya dan tidak bisa dipindah-pindah, maksudnya kayak gitu. Ini untuk pengurus barang ya. Bagi pengurus barangnya yang tidak datang, mohon Bapak Ibu kepala sekolah untuk menyampaikannya. Kalau seandainya memang kurang jelas, boleh bertanya langsung ke kami ya. Ini yang sekedar untuk ini aja. Itu tadi untuk kode lokasi sekolah ya. Ini kode lokasi barang. Misalnya pengadaan printer 2 unit, sumber dananya BOSP tahun 2024. Kode barang printer kita mengajukan ke mana tadi 108 ya Pak ya. Kode barangnya kita ke 108. Printer itu kodenya 108.
1, 3, 2, 10, 2, 3, 3. 001 di belakang itu menandakan jumlah barangnya berapa. Kalau kita belinya 2 unit, jadi tiap ini 1, 001, ini 002. Jadi kodenya 1, 3, 2, 10, 2, 3, 3, 001 dan yang satunya 002, bahwa menandakan barang kita ada 2 unit di tahun 2024.